كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومؤتي السائل زيادة على مسؤوله. أحمده على نيل الهدى وخسوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبك في فروع الدين وأصوله، ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang ke-11 pada kajian Al-Quranul Karim. Pada kali ini kita masuk pada ayat yang ke-16 di dalam surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina ishtarawul dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang membeli, mengganti, menukar kesesatan dengan hidayah, dengan keimanan, dengan tauhid yang mereka punya. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah untung, tidaklah sukses perdagangan mereka, karena mereka menjual, mengganti suatu yang mahal dengan suatu yang hina, suatu yang menyebabkan orang menjadikan hidup bahagia, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan, tauhid, mereka tinggalkan dan mengganti dengan kekufuran, murtad dari agama Islam. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini gambaran tentang sikap orang munafik. Jadi mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menafsirkan ulaika alladhina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka orang-orang munafik yang membeli, menukar kesesatan dengan hidayah. Menyampaikan akhadhudz dhalalah wa tarakul huda, mereka mengambil, lebih memilih kesesatan dan mereka meninggalkan hidayah. Qatadah juga menyampaikan istahabbudz dhalalah 'alal huda, mereka lebih mencintai kesesatan daripada hidayah. Maksudnya al-kufra bil iman, mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Di sini sikap seorang munafik, ya. Diharapkan seorang mukmin sebaliknya lebih mencintai hidayah Allah daripada kesesatan, lebih mencintai keimanan daripada kekufuran, lebih mencintai tauhid daripada kesyirikan. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi ada orang munafik yang memang dia terombang-ambing di dalam kesesatan, ya, terkadang beriman, terkadang kufur. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan mereka apabila mendirikan salat mereka malas-malas. Ada yang memang mereka keluar dari agama Islam, yang dulunya muslim, malas-malas menjalankan kewajiban kepada Allah, kemudian keluar dari agama Islam. Jadi macam-macam bentuk orang-orang munafik. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Disebutkan dalam surat Al-Munafikun, ada
Mereka itu ada yang dulunya beriman, kemudian kufur, keluar dari agama Islam secara totalitas, kemudian Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian sedikit tadabbur yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang maknanya ini adalah permisalan yang baik sekali yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini tentang gambaran orang munafik, di mana mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Diibaratkan di sini hidayah adalah seperti harga yang mahal dan kesesatan adalah seperti barang yang dijual belikan. Tentunya ketika orang menjual, ya, ketika melakukan tijarah, melakukan jual beli, maka yang ada di hati mereka adalah harta, ya, thaman, uang, yaitu yang ada di hati mereka. Itu mahal. Jadi orang itu ingin dapat untung banyak, mendapatkan uang yang banyak. Ya, di situ, di sini hidayah itu ibaratnya harga, ya, atau uangnya yang diharapkan oleh semua pembeli. Adapun kesesatan adalah ibarat barangnya. Jadi di sini hidayah lebih mulia daripada kesesatan, dan juga, ya, harta yang diidam-idamkan oleh para penjual dan pembeli, ya, di sini lebih seakan-akan lebih berharga daripada barang yang dijual, karena hati mereka itu tentunya mengharapkan keuntungan, mendapatkan uang dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ini sedikit kajian tentang surat Al-Baqarah ayat 16, ya. Terus semangat mempelajari Al-Quranul Karim. Sekalipun mempelajari Al-Quran itu berat, mempelajari sunnah Nabi itu berat, ya. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ya, di sini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi tentang agama atau syariat-syariat Islam ini berat. Jadi kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap ringan tentang syariat Islam ini. Sekalipun mungkin kita bisa memahami, tapi berat untuk mengamalkan. Mungkin kita bisa mengamalkan, tapi berat untuk istiqomah. Jadi tidak ada sesuatu yang ringan dalam agama ini. Jadi semuanya berat. Ya, banyak orang yang duduk kajian kemudian ngantuk setelah 10 menit. Ya, berbeda dengan dia mendengarkan sesuatu atau melakukan hobi yang dia sukai, itu bisa duduk berjam-jam tidak terasa. Tapi kalau mendengarkan kajian, membaca buku Islam itu nggak ada yang hampir dikatakan nggak kuat 1 jam. Luar biasa orang bisa kuat 1 jam mempelajari agama Islam. Nah, tentunya ini adalah sebuah bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari bahwa syariat ini berat, ya, berat kita menjalankan, berat mempelajari, berat istiqomah. Ini yang paling berat istiqomah dalam mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun demikian, ya, kita harus tetap mengupayakan melawan hawa nafsu, ya, terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan terus mempelajari Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.